Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu ingin menuntaskan tugas presentasi dari tugas di Google Classroom. Bismillah. Perkenalkan, kami kelompok satu dengan anggota ada saya sendiri sebagai moderator, serta ada Leon Buana, Laura Novianti, Desvita Permatasari, Naviana Deni Nur Hanifa, Aprilia Maudini Putri. Next. Sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya untuk membaca kata pengantar ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait perancangan proyek berbasis digital. Setiap anggota kelompok mengajukan idenya masing-masing sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama, akhirnya kelompok kami memilih ide sistem perpustakaan hukum digital berbasis website sebagai solusi yang dinilai paling relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa. Selanjutnya, kami akan memaparkan ide-ide yang disusulkan serta alasan pemilihan ide tersebut. Beberapa ide yang kami salurkan berupa Baik, yang pertama adalah website sharing info beasiswa. Jadi, kami akan membuat suatu platform online yang berisikan informasi seputar beasiswa yang berisikan. Yang pertama ada daftar beasiswa, kedua syarat dan deadline, tiga tips untuk lolos, dan yang terakhir itu ada informasi kontak. Jadi, tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk membantu dan memberi informasi terkait beasiswa untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada website daerah Karawang dengan fitur berita terupdate atau terkini. Alasannya yang pertama karena masyarakat di Karawang membutuhkan akses informasi yang cepat terkait kebijakan daerah, peristiwa sosial, pembangunan, ekonomi, pendidikan, hingga kondisi darurat. Website dengan fitur berita terkini dapat menjadi pusat informasi resmi dan juga terpercaya, sehingga mengurangi penyebaran hoax di media sosial. Yang kedua, dengan adanya platform berita resmi berbasis digital, masyarakat didorong untuk mengakses informasi dari sumber yang valid dan juga kredibel. Ini juga menjadi bagian dari transformasi digital di tingkat daerah. Adapun target sasaran website, yang pertama ada masyarakat umum Karawang, yang kedua ada mahasiswa dan pelajar, yang ketiga ada pelaku UMKM dan pengusaha lokal, yang keempat ada investor dan pihak eksternal, dan yang terakhir ada perantau atau diaspora Karawang. Ide selanjutnya ada di website Perpustakaan Hukum Digital. Alasannya itu untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mencari undang-undang dan peraturan lainnya, ataupun mencari pembahasan-pembahasan hukum, jurnal-jurnal hukum yang dibutuhkan secara cepat dengan memasukkan keyword yang relevan dengan apa yang ingin dicari. Target sasaran pengguna yaitu pertama adalah mahasiswa dan pelajar, yang kedua adalah semua kalangan masyarakat. Website toko penjualan baju kekinian online. Alasannya memudahkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung di toko fisik. Dengan adanya website toko tidak hanya melayani pembeli di sekitar toko, tetapi dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan seluruh Indonesia. Target sasaran penggunanya yaitu remaja usia 15-25 tahun dan pecinta fashion lokal dan produk UMKM. Selanjutnya ada ide rute bis Unsika. Ide ini merupakan suatu kebijakan atau proyek untuk mengetahui rute bis yang akan ditempuh, jadwal keberangkatannya, jadwal sampai ke tujuannya, hingga kuota bis yang ditumpangi dan lain-lainnya. Hal ini akan sangat membantu karena mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat dapat mengatur jadwal mereka dan memperkirakan situasi ketika ingin menggunakan bis Unsika, serta mempermudah akses dari kampus 1 ke kampus 2. Baik, selanjutnya website edukasi dan konsultasi hukum sederhana untuk masyarakat. Alasannya karena rendahnya literasi hukum masyarakat masih menjadi masalah. Lalu, masyarakat sering bingung karena menghadapi masalah hukum.
Dan yang terakhir, konsultasi hukum profesional dianggap mahal dan sulit diakses. Maka target sasaran pengguna yaitu ada mahasiswa dan pelajar yang ingin memahami hukum dasar. Lalu masyarakat yang membutuhkan akses konsultasi hukum awal secara mudah dan gratis. Selanjutnya untuk ide yang terpilih yaitu website perpustakaan hukum digital. Next. Masalah yang mendorong perpustakaan digital adalah masih sulitnya memperoleh referensi hukum secara cepat dan mudah. Banyak sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang hanya tersedia di perpustakaan fisik sehingga aksesnya terbatas. Selain itu, jumlah koleksi yang tersedia juga sering tidak mencukupi kebutuhan mahasiswa atau peneliti. Kondisi ini membuat proses pencarian referensi hukum menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu media berbasis digital yang dapat mempermudah akses terhadap berbagai sumber informasi hukum. Oke, selanjutnya solusi dari masalah tersebut adalah mengatasi keterbatasan akses terhadap referensi hukum adalah dengan memanfaatkan digital teknologi dalam pengembangan perpustakaan hukum digital. Salah satu pendekatannya yaitu dengan menggunakan artificial intelligence atau AI untuk membantu sistem pencarian buku atau dokumen hukum sehingga pengguna dapat menemukan referensi yang dibutuhkan secara lebih cepat dan relevan. Selain itu, pemanfaatan machine learning atau ML dan deep learning atau DL dapat digunakan untuk menganalisis pola pencarian pengguna dan memberikan rekomendasi hukum atau sumber hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada kegunaan. Ide website perpustakaan hukum digital digunakan untuk memudahkan mahasiswa dan masyarakat dalam mengakses berbagai referensi hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan secara cepat dan efisien, sekaligus sebagai sarana penyimpanan serta pengelolaan dokumen hukum dalam bentuk digital guna mendukung kegiatan pembelajaran dan meningkatkan literasi hukum. Selanjutnya ada target. Yang menjadi target yang pertama itu adalah mahasiswa hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang membutuhkan akses mudah terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah untuk keperluan belajar, penelitian, maupun penyusunan tugas seperti makalah, skripsi, dan juga artikel ilmiah. Website perpustakaan digital akan membantu mahasiswa mendapatkan referensi hukum secara cepat tanpa harus datang langsung ke perpustakaan fisik. Yang kedua, ada dosen dan juga peneliti di bidang hukum. Kelompok ini membutuhkan sumber literatur hukum yang lengkap dan juga terpercaya untuk kegiatan penelitian, penulisan jurnal, serta pengembangan materi perkuliahan. Dengan adanya perpustakaan digital, dosen dapat lebih mudah mengakses berbagai referensi hukum nasional maupun internasional dalam satu platform. Yang ketiga ada praktisi hukum seperti pengacara, notaris, hakim, maupun konsultan hukum. Mereka membutuhkan akses cepat terhadap peraturan terbaru, putusan pengadilan, dan juga literatur hukum untuk mendukung pekerjaan profesional mereka dalam menangani kasus atau memberikan konsultasi hukum. Yang keempat, ada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan atau kebutuhan untuk memahami hukum, misalnya pelaku usaha, organisasi masyarakat, ataupun individu yang ingin mengetahui hak dan juga kewajiban hukum mereka. Website perpustakaan digital ini dapat menjadi sarana edukasi hukum yang mudah diakses oleh publik. Adapun keuntungan dari penggunaan perpustakaan hukum digital ini adalah aksesnya yang mudah dan cepat. Pengguna dapat mencari referensi hukum kapan saja dan di mana saja dan dapat diakses siapapun. Lalu kedua ada efisiensi waktu, tidak perlu datang langsung ke perpustakaan fisik, pencarian lebih praktis karena tersedianya fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pengenalan logo. Dapat dilihat di sini bahwa logonya berjudulkan dengan judul Herlesen Library of Law. Next. Untuk sinopsis logo ini adalah Her yang berupa awalan dalam bahasa Belanda. Awalan bermakna, her bermakna mengulang, kembali, atau lagi, sama seperti awalan ri dalam bahasa Inggris. Ini melambangkan sebuah siklus atau putaran balik.
Lalu lesson yang merupakan kata kerja yang berarti membaca, melambangkan proses penyerapan ilmu, imajinasi, dan fokus. Untuk arti keseluruhannya ialah membaca kembali atau membaca ulang sebuah teks atau buku. Secara keseluruhan, logo ini melambangkan bahwa kebenaran hukum tidak selalu ditemukan pada pandangan pertama, melainkan melalui proses penelaahan yang berulang tajam dan seimbang. Selanjutnya ada filosofi logo. Yang pertama ini ada timbangan keadilan, di mana ini merupakan simbol objektivitas dan juga keseimbangan. Elemen ini melambangkan kehati-hatian dalam menimbang ulang setiap argumen dan juga preseden hukum, karena keadilan sejati tidak lahir dari kesimpulan yang terburu-buru. Yang kedua ada anak panah sebagai pilar. Poros berupa anak panah ini yang menunjuk ke bawah melambangkan fokus, ketajaman analisis, dan penelusuran mendalam hingga ke inti permasalahan demi mencari kebenaran yang hakiki. Selanjutnya ada lingkaran daun laurel. Yaitu adalah simbol kehormatan, kebijaksanaan, dan kemenangan. Bentuk melingkarnya mewakili makna siklus, menegaskan bahwa proses belajar dan membaca ulang sejarah hukum adalah siklus abadi yang menjaga ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tipografi. Serif yang klasik, memberikan kesan mapan, terpercaya, dan abadi. Pemilihan huruf ini sangat sesuai dengan identitas perpustakaan hukum yang menyimpan literatur berbobot dan bersejarah. Warna latar terang dan teks gelap menciptakan nuansa kertas perkamen kuno atau buku tua, menegaskan identitas perpustakaan sebagai tempat masa lalu dibaca kembali untuk menjawab tantangan masa depan. Selanjutnya kita memasuki bagian desain website. Di sini kita sudah sedikit mengembangkan websitenya dari Google Sites. Di sini merupakan tampilan awal atau beranda dari website Harlesen Library of Law kita. Untuk selanjutnya ada di PowerPoint bagian PPT progress kita. Next. Baik, selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dalam pengembangan website perpustakaan hukum digital yang direncanakan berlangsung kurang lebih selama 5 minggu. Pada minggu pertama, kegiatan difokuskan pada tahap persiapan dan riset, seperti menentukan platform website yang akan digunakan, serta menyusun struktur kategori hukum yang akan dimasukkan ke dalam website. Lalu pada minggu kedua, kami melakukan proses desain dan pengembangan tampilan website atau user interface agar website mudah digunakan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop maupun smartphone. Kemudian pada minggu ketiga, kami mulai melakukan pengumpulan data berupa buku, hukum digital, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber resmi dan terbuka. Pada minggu keempat, data telah dikumpulkan akan diunggah ke dalam website serta dilakukan pengujian terhadap fitur pencarian agar pengguna dapat menemukan referensi hukum dengan mudah. Lalu pada minggu kelima dilakukan tahap evaluasi dan finalisasi website sebelum platform tersebut siap digunakan. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Dalam pengembangan website ini, kami memanfaatkan berbagai platform gratis seperti Google Sites atau WordPress, sehingga proses pembuatan website dan desain tampilan tidak memerlukan biaya tambahan. Untuk domain dan hosting juga menggunakan layanan gratis yang sudah tersedia pada platform tersebut, serta sistem keamanan seperti SSL atau HTTPS sudah disediakan secara otomatis oleh platform yang digunakan. Sedangkan untuk pengadaan dokumen hukum, kami mengambil sumber dari situs resmi dan open access seperti PDIH, Mahkamah Agung, Google Scholar, dan portal Garuda. Dengan memanfaatkan sumber dan platform gratis tersebut, total estimasi biaya dari proyek ini adalah Rp0, sehingga proyek ini dapat dilakukan secara efisiensi tanpa memerlukan anggaran khusus. Kesimpulan, website perpustakaan hukum digital
merupakan sarana yang dapat mempermudah mahasiswa dan masyarakat dalam mengakses berbagai referensi dan informasi di bidang hukum secara cepat, mudah, dan efisien melalui media digital. Dengan adanya website ini, proses pencarian sumber hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa harus datang langsung ke perpustakaan, sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran sekaligus meningkatkan pemahaman dan literasi hukum di Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.